tegak berarti lebih tak bisa 5. Tali itu letaknya di mana? Di kepala, di kaki. Kemudian di dada. Udah itu di pinggang, di lutut. Itu letak tali. Nah ini kepalanya anggap kepala, ini kan yang kecil. Nah kepala 1, kaki 1. Sudah cukup. Ini yang standar ya 5 ya. Anak-anak nggak bisa 5, 3. Tidak ada. Terkadang 2 pun udah cukup tuh anak. Segini besar anak tuh, mau dibikin 5 juga. Iya, gampang ya. Non tanggung kan. Baru 7 bulan meninggal Bapak Ibu. Nah, pernah kami tangani itu makanya tahu saya. Jadi aku tengok merah ini tuh bilang, ngapain lah telepon aku, kan bisa mama elangan ini atau neneknya udah tangani saja nggak masalah. Nggak tahu kan Ustaz, udah lah begitu mandikan lah. Nah, ini penting Bapak Ibu, udah siap ini, ambil ini kain kapan agak besar. Tolong. Siapa? Yang mana? Yang besar tadi. Inilah gunanya adanya mubarak nih Bapak Ibu, membantu kita betul. Jadi kita nggak lagi ngolah-ngolah ini lagi, tinggal bentang aja dah. Makanya orang yang mau jadi Bilal sangat mudah sekali, cuma tak mau orang itu. Sangat mudah Bapak Ibu. Nah ini dulu yang besar. Kemudian ambil yang kedua yang kecil. Ini sesuaikan ya, kalau seandainya kejadiannya nanti tidak cukup kain kapan ini, maka kita merengkan kanan, merengkan kiri. Begitu aja solusinya. Ini kan yang standar, tetap di tengah. Kalau nggak cukup, mereng kanan, mereng kiri. Gitu ya. Jangan nanti pula kita ganti lagi kain yang lain lagi. Mana ada? 3 Ustaz. Udah selesai ini. Tadi. Rata. Luruskan. Iya. Iya. Nah, sudah ya. Ini paling penting, udah siap ini. Ini jangan lagi. Rapikan. Nah. Ada yang model begini, langsung dikasih kapas. Ada yang 3 lapis dikasih kapas. Maka kami biasa seperti ini. Begitu sudah 2 lapis, langsung kapas bikin kepala dia sama punggungnya ini. Coba cari. Ada Ustaz Jabir tuh. Jadi yang mana nengok aja. Sambil nggak mati nih. Jadi begini Bapak Ibu ya. Andai kan kapas tak cukup, jangan dipaksakan banyak. Cukup untuk menutupi biar jangan nanti keluar kotoran yang ada di luburnya itu aja dipentingkan, sininya sama kepalanya. Sudah. Karena kan kapas mau kadang hanya 2 dikasih orang tuh. Nah, apalagi yang ekonomi. Lanjut, bikin kain yang nomor 3. Ini tukar, salah. Ya, bentar langsung. Paskan. Sudahlah Bapak Ibu. Jadi nampak agak bersih. Dia padahal sudah kita kasih kapas di bawah. Cuma nanti ketika mayat letakkan agak tertukik sedikit kepalanya. Kadang-kadang ada yang begini. Nah, makanya Bapak Ibu, ini kita suruh orang angkat, dorong lagi. Paskan, jangan nanti dibiarkan aja begitu. Karena tugas kita baguskan mayat tersebut, makanya kapannya juga harus dibaguskan. Itu tugas kita. Jadi sebelum mandikan ini dulu siapkan. Sudah selesai? Ada yang kadang maunya hanya ini aja, nggak mau tambah-tambah lagi yang lain. Yang nggak mau baju, nggak mau sarung, udah ini aja, ini sunnah gitu. Udah usah berkelahi kita, biarkan. Ikut aja. Nah, tapi yang standarnya kita buat pakai
baju. Nah ini. Tadi. Kemudian ya ada yang dikoyak di tengah coba. Nah, udah. Letakkan sini. Pas. Nah ini. Paskan ke kepala. Nah ini. Nah dah. Letakkan tengah Ustaz. Tolong biar cepat siap ya. Nah sudah. Ini dulu ya. Ini tadi. Pokoknya gitulah bentuknya. Kemudian ini sarung. Ayo Pak. Nah sudah. Selesai lah ini. Sudah. Tinggal gulung. Sudah. Baru nanti dibentuk kapas bentuk di atas. Jadi begini Bapak Ibu ya. Nanti begitu mayat nyampe, kita suruh orang menutup sekeliling, maka tugas Bilal bikinkan dulu sarungnya, kasih dulu bajunya. Nggak usah kasih kapas dulu. Kadang ada juga orang Bapak Ibu yang bukan mahramnya menengok. Entah ada mantan dia, tengok. Jadi terbuka orang kawan tuh, makanya cepat diselesaikan ini dulu sah. Andaikan dia tengok, kewajiban kita sudah selesai. Karena saya sebelum saya jadi Bilal, saya tukang ngamat dulu. Makanya tahu Bapak Ibu. Nah, jadi begitu, langsung selesaikan ini dulu. Udah, andaikan nanti dibuka orang tuh, udah tertutup setidaknya aurat yang wajib. Kalau saya Ustaz di kamar mandi saya Ya, begini. Ini yang ini saya pakai. Ini ya. Ya. Jadi sesuai teknis biasa kita. Lanjutkan. Enggak masalah kan? Enggak masalah. Nah, itu kepandian Bilal masing-masing. Jadi kapas itu kapan ditaruh? Nanti sudah siap ini, baru kapas. Kapas tuh Bapak Ibu fungsinya hanya untuk tempat sujud, itu yang diutamakan. Kening, tangan, lutut, sama kaki. Kalau banyak kapasnya semua ditutup. Itu badan. Kalau banyak ya. Tapi kalau nggak banyak itu aja penting. Kening, tangan, lutut, kaki. Alasannya apa? Memuliakan tempat sujud. Itu alasannya. Dikatakan ada orang bertanya nih, cuma Ustaz teknisnya udah. Itulah dia. Dalam kita pikir seperti itu. Nah, sudah Bapak Ibu ya? Ini untuk laki-laki Ustaz. Untuk laki-laki, untuk perempuan begini juga. Yang dipakaikan lapisan jawabnya apanya gitu. Di kamar mandi di tangan. Iya, memang di kamar mandi. Iya. Nah, kita takut nanti tak keluar apanya. Iya, di kamar mandi. Kamar mandi tangan dimandikan di situ. Dibikinkan cawatnya, tengok cawat. Nah, cawat di Bapak Ibu ada yang kadang pandai membentuknya. Iya. Nah, kalau saya malah saya bentuk-bentuknya itu gunting aja sah, tarik, ada. Gini aja. Ada yang kadang dibentuknya betul. Nah, bikin lah. Iya nggak masalah. Nah, kalau perempuan lagi bikin jilbab, itu kan mesti dijahit. Cuma kadang orang begini Bapak Ibu komentarnya. Beda orang hidup sama orang mati. Kalau orang hidup berjahit, kalau orang mati nggak berjahit. Cemana mau membentuk apa ya coba? Mau membentuk lereng itu tutup itu cemana? Dijulujur aja Gus. Nah, pakai apa? Pakai Jarum jahit kan ada jarum itu kan ada kan? Andai kan nggak mau dijahit, pakai jarum itu bisa. Nah, Jadi nanti gitu. Jarum, apa itu apa? Jarum itu. Karena di situ kan ada kelengkapan jarum juga Ustaz sama benang. Itulah gunanya jarum itu untuk menjahitnya. Nah itulah. Di Kalimantan Bapak Ibu dijahit. Nah boleh kan Pak? Dijulujur kan Ustaz? Di Kalimantan rata-rata di Kalimantan menjahit perempuan. kalau saya di keningnya jadi jahit Ustaz singit. Iya memang untuk membentuk itu Iya. nggak jadi soal. Jadi andai kan malas, ini aja mainkan. Tap, dah selesai. Oh, di biasanya lengketkan di situ ya Ustaz ya. Cuma begini ya, orang terkadang kan, cemana kita memuliakan orang hidup, begitu juga memuliakan mayat. Cemana mempercantik orang hidup, begitu juga mempercantik mayat. Jadi jangan dianggap udah jadi mayat, Ustaz, di tanahnya. Nah, udah ya. Ini
kalau yang ingin yang terbaik. Tapi kalau seandainya orang payah-payah kali Bapak Ibu, udah macam bungkus lepat saya bisa. Lumayan, udah tak, ikat, tak selesai. Nah, kan begitu. Selesai hukum. Makanya gampang kali jadi. Nah, mandikan, bikin, terserah, dan 3 lapis sudah, inikan semua. Cuma ikat Ustaz, terserah, pokoknya mau 3, mau 5, mau 10 dibikinnya, nggak jadi soal Bapak Ibu. Selesai kewajiban. Tapi kan bukan terbaik. Tapi kan terbaik kita bikin. Sudah ya? Sudah selesai nih ya? Nah, cawat disiapkan di kamar mandi. Kemudian kapas juga begitu. Kenapa di kamar mandi Bapak Ibu? Dari memandikan nanti dibawa ke sini, kalau nggak kita sumbat cepat kubur dan duburnya bercecer. Nah, bercecer di sini jadi kerjaan kita lagi, nggak sah nanti mayat itu disolatkan. Kalau nampak tercurah, nah Bapak Ibu, bahaya. Makanya jangan anggap enteng. Nampak itu tercecer darah. Nah, cuman Ustaz, cepat bersihkan. Siram, tak sah, berdosa. Siapa yang tahu berdosa? Bilang. Nah, karena kita yang tahu, kan begitu. Nah, sudah ya. Siapa yang mau dimandikan di sini? Ayo Pak. Di mana dekat kita duduk sini? Di meja ya. Hah? Atas meja atau sini? Sini aja. Langsung aja Pak. Dimandiin meja, di meja lah. Di meja lah. Nah, di meja. Mandinya di meja lah. Biar nampak Ustaz. Ini keluarga. Adalah di bawah Udah lah. mandi, bukan lagi. Sini Pak, sini Pak. Sini. Pamen kan udah, aku belum. Mas, udah biar dia baik. Ya. Bapak Ibu, dalam memandikan mayat ini terlebih dahulu aurat mayat itu ditutup. Kalau perempuan berarti lebih banyak auratnya begini. Kalau laki-laki, nah dari mulai pusat sampai lutut. Surban. Nah ini. Nah perempuan begini kan? Kalau laki-laki pusat sama lututnya aja ada. Segala cabenya cabut. Kalau tato biarkan saja. Kuku panjang jangan dipotong, rambut panjang jangan dipotong, makruh, biarkan saja. Tugas kita dalam memandikan 2, rata air seluruh tubuh mayat, kemudian najisnya hilang. Nah, itulah tugas kita. Jangan nanti dijadikan patokan harus hilang Ustaz, enggak harus kesat dia, enggak licin lagi. Ini gawat ini, lama mandikannya. Nah, jangan kita contoh yang semacam itu. Pokoknya rata air seluruh tubuh. Nah, kemudian najisnya hilang. Makanya sebelum mandikan mayat, yang berat dulu tangan. Saya najis dulu. Dulu saya belajar sama almarhum Ustaz Pandi Bilham. Nah, karena dia bilang pertama. Jadi saya ikut. Najisnya itu dihilangkan dulu. Katanya kalau enggak ini selesai, gawat nanti kita mandikan itu. Maka itu tangani. Diistinjakan dulu Bapak. Nah, pokoknya bersih. Gimana cara bersihnya? Hilang warna, hilang bau, hilang rasa. Dan tak boleh tangan langsung ke situ. Ini dulu Bapak Ibu. Nah, pakai tangan kiri. Gosokkan, udah gosok siram. Wah, untuk membuktikannya kita nggak buka pula, jangan ditengok-tengok pula. Cukup masukkan tangan, tengok warna. Nggak ada. Kalau tahan cium kan, cium. Kalau tahan merasakan, rasakan. Tapi saya pribadi tak pernah menciumnya, tak pernah merasakannya. Tengok aja itu dah. Kan tahu kita kan, udah bersih, tak ada lagi warna. Kadang ada warna hitam. Tengok betul-betul, rupanya kulitnya yang terkelupas. Hati-hati begitu. Kalau kulitnya terkelupas, biarkan saja. Nah, karena terlalu kuat, udah lama dia sakit. Anta mana tahu, sudah pun digosok, terus keluar terus. Nah ini pernah Bapak Ibu. Pernah saya memandikan itu. Kalau tahu ini kan tanya lagi.
ikut saya anaknya, kami siram terus keluar, ikut terus keluar. Saya bilang gini, udahlah, gimana ini hari Jumat lagi nih, udah Ustaz, langsung sumbat aja Ustaz. Kata masalah cari kapas disumbat, dan tak boleh memasukkan sumbat itu ke dalam kubulnya, ke dalam duburnya. Kita hanya fungsinya menyumbat dari luar. Jangan Pak dimasukkan ke dalam. Tutup aja. Hidupnya ngamuk dia sakit kata dia. Jadi gitu Bapak Ibu. Nah, jadi ditekan langsung, rapatkan pahanya. Sudah. Nah, begitu nempel aja macam emak-emak pakai anak-anak kasih pempes macam itu. Nah, udah ya. Sudah Bapak Ibu? Udah selesai ini barulah kita mandikan mayat. Niat sunnah, tak pakai niat nggak masalah. Bacaan-bacaan yang dianjurkan Bapak Ibu, setahu saya nggak ada saya jumpai bacaan-bacaan yang dianjurkan. Hanya tradisi di Medan. Di Medan, waktu mandikan mayat, pertama disiram dari rambut, yaitu anggota wudhu. Bapak Ibu, anggota wudhu dulu kan. Kemudian bagian kanan, bagian kiri. Apa yang dibaca? Yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim yang kanan, Bismillahirrahmanirrahim yang kiri, yang tengah Bismillahirrahmanirrahim. Begitu di Medan. Andai kan nanti nggak mau baca-baca, nggak usah lanjut. Ustaz, airnya bagaimana? Apakah langsung dikenakan? Ya, disiram pelan-pelan. Nah, macam kita pemanasan dulu sebelum mandi. Macam itulah Bapak Ibu. Nah, sikit-sikit dulu, habis itu baru merata. Bisa ya? Nah, kemudian sesudah selesai itu Bapak Ibu, kita pastikan air itu merata ke seluruh tubuh si mayit. Yang paling berat air ini masuk ke sela-sela bola mata. Ada di sini Bapak Ibu. Kalau kita naik kereta berdebu, masuk pasir, itu harus diintai dulu. Karena kalau nggak masuk air, bro, terus rupanya ada lagi belek mata itu. Ada pula debu. Kawat kita. Makanya itu diintai pakai katan ban. Nah, selesaikan dulu. Sementara mulut, tugas kita bagian luar. Gini kan Bapak Ibu. Ya, dinaikkan bibir itu, gosok ini. Apa digosokkan giginya Ustaz? Enggak usah. Mana ada orang menggosokkan gigi kan? Cukup ini saja Bapak Ibu. Kapas nih, ha. Kemudian wajahnya biar agak cerah sedikit, ambil kapas nih, ha. Kapas, rendamkan air, gosok pelan-pelan wajahnya. Habis dimandikan, cerah wajah kawan. Apa kata anaknya? Mau soleh ayahku ya. Ukilah wajahnya. Dalam hati kita soleh apanya aku yang ngerjakan. Kan begitu, Bapak Ibu. Nah, jadi gosok pelan-pelan. Jadi begitu wajahnya. Dikasih sabunnya kan? Sabun ya lah. Karena fungsi sabun itu kan menghilangkan najis. Nah, sabun, kapur harus. Kita ini kan udah bilang ahli Bapak Ibu. Saya nggak sebut kali dari awal lagi. Sabun, apa lagi? Kapur barus terakhir. Nah, air jeruk itu asal tercium amis, siramkan. Sabun kalau butuh siramkan. Jadi nggak mesti kali harus begini dulu siram air. Nggak usah kali diikuti tertib tersebut. Karena dalam masalah mandikan mayat ini nggak ada tertib. Yang ada sholat ada tertib. Wudhu ada tertib, mandikan mayat ada. Nah, sama juga dengan mandi wajib, tak ada tertibnya. Nah, sudah Bapak Ibu ya? Kalau ada yang lupa gitu, salah satunya menyiramkan air kapur barus itu Enggak jadi soal. Karena fungsinya Bapak Ibu, kapur barus fungsinya adalah untuk Wangi. mengawetkan mayat biar jangan didatangi serangga. Nah, biar jangan busuk, mesti kita siramkan. Entah mana tahu lama lagi. 2 jam 3 jam acara pemberangkatan itu terakhir dibikin. Sesudah diwudukan. Nah, ini kan ada kapur, ada mana nih? Pokoknya ada di sini. Yang 3 itu Bapak Ibu. Direndam, hancur, kasih air. Jangan masuk tangan kita ini kecuali tangan kita bersih. Nah, mana contohnya? Ini kayu. Masukkan air tuh di sini. Kacu. Kalau pakai apa silakan. Kalau mau pakai tangan boleh. Niatkan tangan sebagai gayung. Jadi nggak mustakmal dia.
Nah, jadi niatkan tangan sebagai yuk. Dah. Atur. Itu untuk terakhir sesudah diwudukan mayat. Sudah ya, Bapak Ibu ya? Kalau kapur barunya itu di bawah kapan itu diletakkan sudah bisa. Memang harus disiramkan waktu mandikan. Ada yang untuk di bawah ada. Ada ini Bapak Ibu, yang kecil ada. Semalam saya lempar semalam. Jadi ada itu. Ini nih, ini ada. Itu untuk ini. Terus satu lagi, Ustaz. Kadang nyiram itu kita kan pakai tangan gini kan jadi mustahil malah ya. Itu kan nanti kan ada pembilasan. Iya. Ya udah, pembilasan. Awal mula kan hanya meratakan air aja. Pembilasan terakhir itu lah. Tangan gitu. Nah, tahu saya lagi, langsung saja. Karena katanya kan nggak boleh langsung air, Ustaz. Awal ya. Tujuan kita untuk meratakan air. Nah, sudah Bapak Ibu ya? Sudah selesai ini. Dah habis rata semua Bapak Ibu. Nah, mereng kanan. Silakan mereng kanan, Pak. Hah? Mereng kanan. Nah, terserah mau kanan mau kiri. Yang jadi soal. Nah, kanan. Sudah selesai rata. Ini gunanya biar airnya masuk ke sini. Anda mana tahu ada koyak cabai. Jadi bisa kita lepas. Itunya pakai mereng kanan, mereng kiri. Nah, ratakan lagi. Sampai ke sini. Udah selesai Bapak Ibu? Kelentang. Ingat ya, telungkup tidak boleh, haram. Jangan ditelungkupkan mayat. Mereng kanan, mereng kiri telentang. Sudah selesai, diwudukan Bapak Ibu. Diwudukan ini hanya ada dalam mazhab Syafi'i yang paham-paham lain tak mau diwudukan. Nah, kita nggak usah ngamuk-ngamuk, usah, tetap sah juga ya, udah rata air. Nah, kemudian ini tekan pelan-pelan untuk memastikan udah bersih tidak. Makanya waktu istinja tadi tekan pelan-pelan, jangan pakai tenaga dah. Hancur. Tenaga dalam. Nah, pelan-pelan biar keluar. Bila perlu dinaikkan lagi, naik lagi. Nah, diginikan sedikit ya. Nah, ya, itu turun. Nah, sudah rata. Ini sela-sela jari, sela-sela kuku, nah, kuping bagian luar, bola mata bagian luar Bapak Ibu, mulut begitu juga, hidung bagian luar. Jangan pandai-pandai ngotak-ngatik bagian dalam. Ingat ya, tidak boleh bagian dalam. Makanya nggak boleh kita mengkorek-korek kubur dan dubur orang. Sama juga dengan itu. Ini bagian dalam. Kecuali nanti waktu mengkumur-kumurkan mayat. Mengkumur-kumurkannya kalau bisa. Tapi terus terang, pernah kejadian dia udah lama sakit. Ini kalau dibuka mulut ini baru, kita nggak tahan. Iya, betul. Gimana mau dikumurkan dia? Boleh kita pakai apa? Masker gitu. Memang pakai masker. Pakai masker apa ya? Nah, kalau nggak pakai masker, mundur. Atau pula ada apanya kan? Iya Bapak Ibu. Iya, betul. Kami pernah menangani mayat yang luar biasa. Nah, itulah makanya perlu penguasaan ilmu fikih. Nah, jadi jumpa Bapak Ibu, udah jumpa, tahu, jangan diotak-atik lagi. Sudah, pokoknya kewajibanku selesai bagian luar, dalam enggak mau ngurusnya. Tahu, kita pun mual dibikin. Jadi kata orang, Ustaz, mana duluan kita wudukkan dia dengan kita siram air jeruk tadi, atau wuduk dulu? Wudukkan dulu. Wudukkan dulu ya? Iya. Karena air kapur baru untuk mengawetkan. Yang terakhir kali. Jadi kalau istilahnya Mami Ustaz, kalau air jeruk kayak perbarus tadi terletak di badan-badannya itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa. Kan memang udah air bersih itu kan wangi. Kalau saya membuat Ustaz, itu termasuk buat air 9 kok saya mengapakan? Memang air 9 itu Iya. kanan 3, kiri 3, atas dari kepala ke kaki 3 kali. Itu air 9 tuh, bukan 9 ember. 3 kali siraman masing-masing. Nah, gitu ya. Di Medan begitu air 9. Iya. Soal bacaan, amalkan aja lah apa yang kita baca. Berselawat silakan. Nah, cuma jangan nanti pas menggosok itunya Allahumma sholli. Jangan pula itu. Cukup
Yang mana-mana yang kira-kira mulia, mau berselawat, mau baca Quran, tidak jadi soal. Udah selesai ya, udah selesai wudhu. Wudhu lengkap semuanya, mana sunnah wudhu, mana wajibnya Bapak Ibu. Andai kan tak tercapai yang sunnahnya, yang wajib. Dah selesai tanggung jawab kita. Dah, langsung dikasih cawat. Nah, cawat. Pasangkan di kamar mandi. Biasanya itu kalau udah siap kita mandikan, tekan. Ini bikin enggak? Letak ke bawah. Udah, tutup. Nanti ketika diangkat dari sini ke pengkapanan, aman kita enggak berserak. Kalau enggak begitu bahkan Bapak Ibu, apalagi udah lama dia sakit, berserak nanti. Jadi kerjaan kita deh. Kan begitu kan? Sudah selesai ya? Nah, udah siap ini, barulah diangkat ke pengkapanan. Nah, ayo Pak, kita kapankan Bapak ini. Ayo, masuk. Ya, begini ya. Ada kadang orang begini modelnya. Bapak Ibu, ada yang duluan ini. Nah, ada yang duluan kain. Coba kain dulu dikit. Sudah selesai kain. Nah, selesai. Ini dulu. Baru ambil kapas. Kapas Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa kaki, lutut, tangan, kepala. Itu yang penting. Kalau sedikit kapasnya. Tapi kalau banyak, semua. Kuping-kupingnya semua kalau banyak. Ini kan sedikit. Nah, tiga lembar. Ini yang istimewa itu soalnya. Kalau yang ekonomis berapa? 2 kan? Nah, makanya itu yang penting. Kepala, tangan, lutut, kaki. Di situlah nanti kita bancur semua. Ini kan ada pewangi ya. Bancur itu semua. Saya serahkan semua. Sementara ini Bapak Ibu untuk wajah saja. Saya di wajah saja. Kenapa wajah Ustaz? Itu yang dicium. Mana ada kaki cium kawan? Jadi nanti pas ada nanti orang itu mencium, dia apa kan? Wangi ya katanya. Ini yang wangi. Bukan yang lain. Kan begitu. Nah, kemudian dikasih lagi mana apanya ya? Nah, ini dibedai apa lagi? Dikasih celah. Nah, bikin surbannya. Kalau laki-laki, kalau perempuan bikin telekungnya. Nah, laki-laki surban ya. Nah, surban ini pun bikin. Kalau pandai kita bikin surban macam tuan saya itu bikin. Kalau pandai. Tapi kalau tak pandai belajar lebih. Kalau saya enggak ada kebijakan tuan saya. Bentuk saja suka hati. Nah, Yang penting tertutup aja saja. pokoknya tertutup sudah. Ada yang kadang macam anak purba itu. Kalau pandai bikinnya buat. Tapi kalau tak pandai cukuplah tertutup kepalanya. Saja jelas. Semacam orang mau pergi sholat, macam itu juga dia. Kita buatkan. Sudah ya? Sudah selesai ini tangannya jangan lupa. Ini Pak. Ingat ya, ini Bapak Ibu. Memang seharusnya seperti di sholat. Tapi kalau nggak bisa, tangan mayat tadi begini. Contoh, mati terbakar, begini tangan. Nah, atau Bapak Ibu udah mati entah hanyut. Jadi kalau diginikan payah kita, menyiksa tubuh dia tegang dia. Udah biarkan saja. Karena sholat pun begini boleh. Iya. Ya kan? Nah, tengok ada seluruh ini, tahu dulu di muka mana pula? Iya. Nah, yang begini pun ada, begini ada. Nah, jadi nggak jadi soal itu begini. Pokoknya kapannya sudah selesai. Nggak mesti diikat loh, Ustaz. Ya? Nggak mesti diikat. Nah, kaki rapatkan. Gini, andaikan kakinya Bapak Ibu tak bisa diginikan, tetap juga begini, biarkan saja. Cuma anaknya saya takut. Jadi begitu meninggal langsung dikusuk nih. Takutnya, karena katanya kalau diginikan nanti nyambut, bakal akan nyambung. Siap-siap lah anaknya disambung dipanggil ini. Maka dikusuk orang tuh, pelan-pelan kusuknya. Biar jangan
jangan ikut nanti anak kena panggil. Takut ya Mas. Takut kena panggil. Nah, itu tradisi kita yang kadang tak ada rujukannya. Iya. Kemudian kalau tidak bisa mayat ini dimandikan, contoh korban tabrakan hancur, Iya, betul. itu Bapak Ibu kalau disiram air kecucuran dagingnya, usah lagi dimandikan. Ambil saja, langsung cari terpal. Ini kalau kita bikin kain kapas nih, kain kapan Bapak Ibu, kan tembus ya, Iya, betul. tembus makanya terpal. Ya kami pernah yang busuk hari ini, langsung terpal itu kan bikin, kasih kapas biji, kain kapan satu lembar, kan itu yang wajibnya, Iya. langsung terpal. Kalau dibikinkan kain kapas di Bapak Ibu, kain kapan nih, busuk, enggak sanggup orang menolakkannya. Udah seminggu mati. Jadi mana? Apakah dimandikan lagi? Guguran dagingnya, maka tayamumkan. 2 minggu yang lalu ada kejadian di Batang Kuis yang ditabrak, hancur badan berjalan. Itu kalau dimandikan justru tidak memuliakan mayat karena bercucuran dagingnya, maka langsung diambil Bapak Ibu, kapankan langsung, lalu tayamumkan. Cuman dia tayamumnya, nawaitu tayammuma badalan anil husli lillahi ta'ala. Sudah. Wajahnya, tangannya. Kalau mandi tadi bahasa Arabnya, niatnya ya seperti yang biasa kita bikin lah. Kalau tak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia, sengaja aku mandikan mayat, wajib atasku karena Allah Ta'ala. Sudah, itu sunnahnya. Ya selesai ya, ayo Pak, kita ikatkan dulu. Apa perlu kasih kapas lagi? Tak usah ya? Tak usah. Nah, langsung Pak, kaki dulu Pak, kaki dulu ya. Nah inilah kejadiannya, kadang kepalanya nggak pas. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. ada Pak. Ya, terserah mau digulung-gulung boleh, mau dimereng kanan mereng kiri boleh. Sesuaikan kain, kalau laku jangan digini-ginikan. Koyak nanti. Nah, tapi kalau seandainya nggak laku nggak masalah. Boleh gini kan, diputar-putar. Nah, gitu ya. Saya nggak gini, saya bisa bikin. Nah, lipat aja. Terserah ini ya. Jadi jangan nanti, oh nyalah ini nggak betul nih. Dua-dua nggak jadi soal. Nah sudah siap. Kaki dulu, ikan kaki. Kuat ikatnya. Nah. Ini Bapak Ibu, itulah gunanya. Sebelum kita ngurus mayat ini, diukur dulu sejengkal. Sejengkal tujuannya biar agak banyak di bawah. Nah, sejengkal. Nah, nanti kalau bersisa diputarkan. Ya apa kan namanya? Sisa itu dibalikkan agar tahu mana kepala, mana kaki. Nanti waktu menolak, kalau orang nggak bingung. Wah ini kepala, gitu. Ini kaki, orang tahu. Karena kita udah bikin. Tapi kan dari kerenda tuh Pak Ustaz. Di kerenda itu udah apa dia? Mayat itu. Iya kadang bingung juga orang. Nah, itu maksud saya benar. Terpaksa dibuka orang tuh mayat. Mayat tadi Pak. Ditunggu orang. Udah di kerenda barang tuh. Ya ini, ingat ya, kaki, lutut, pinggang. Nah, udah. Kalau nggak muat, nggak bisa kalau sorry. Nah ini. Udah. Nah, nggak sampai nggak usah. Ini kan contoh aja. Nah, dah. Bisa sambung Pak Ustaz ya. Ini Bapak Ibu. Terakhir kepala. Jangan lupa dikasih kapas ya. Semua kalau kapas tadi bisa dikasih. Kalau tak bisa 1, 2, 3, 4. Kuping masukkan. Iya. Karena bagian dari kepala hidung. Sudah selesai ya? Nah, sudah lah. Saya rasa sampai sini ya kaji kita ya. Iya Pak. Ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Buka. Nanti kepala semua. Ada lagi silakan. Kalau untuk tali Ustaz, apakah ada spesial harus di kanan atau di kiri? Memang Nah, itu gunanya kalau nanti kita menguburkannya belum tentu Pak gunting orang. Nah, jadi memang sudah kita bikin spesial sebelah kiri. Oh, iya. Tapi kalau seandainya nggak mau bikin sebelah kiri, tengah pun tak jadi soal karena udah Pak gunting kawan tuh. Masuk kubur tak diguntingin semua. Karena gitu kan?
Andai kan tak dibuka Bapak Ibu, tak dibuka, nggak jadi masalah, bukan haram, tapi makruh. Kami hari itu yang meninggal membusuk 1 minggu, kalau dibuka kain kapan tuh, Bapak Ibu, waktu menguburkannya, lari tukang mandi, tukang menguburkan. Maka begitu nyampe, udah merengkan Pak, mereng kanan tuh bilang, buka Ustaz, nanti lari Bapak nggak jadi menguburkan tuh. Nah, udah biarkan saja itu. Berdosa Ustaz? Tidak, makruhnya. Ayo buka. Nah, itu hukumnya sunnah. Nggak pun kita membukanya, tidak sampai haram, hanya makruh. Tak ada begitu Bapak Ibu. Cuma begini ya, kalau kita buka bau, kan udah luar biasa baunya. Nah, jadi kan penjarakan begitu. Udah pokoknya tidurkan menghadap kiblat. Nah, sudah Pak. Buka. Ada lagi silakan yang mau bertanya. Mau nanya Ustaz. Ya. Dia sakit udah lama. Jadi badannya sudah angka 3. Pas meninggal, cemana mandiinnya datang orang kampung, diambil beras 1 karung gede, diginikan ke kakinya jadi lurus. Boleh itu? Mana boleh menyakitkan? Nah, ini yang menyalahi. Menyakitkan mayat tidak boleh. Tidak boleh. Oh, nggak boleh. Tidak boleh. Makanya Bapak Ibu, itu saya bilang tadi, Bilal harus menguasai ilmu fikih mayat. Kita kuasai itu. Jadi jangan kita mengambil tindakan yang diharamkan oleh agama, menyakitkan tubuh mayat, tak boleh. Hah? Iya, itu dia. Dosa kita. Nah, kemudian gini, waktu diberangkatkan dari rumah menuju kubur, ini begadang orang. Kena kejadian. Kepala dilosak atau kaki. Ini jadi masalah ini. Mana Ustaz? Saya belum jumpa apakah kepala atau kaki. Belum saya jumpai dalilnya Ibu. Cuma masing-masing punya alasan kata orang. Waktu lahir duluan apa coba? Kepala, mana ada kaki, sungsang kata orang. Waktu jalan mana duluan? Kaki. Makanya bingung mana ini. Ada yang bilang kepala, lahir kepala katanya. Jadi itu jangan kita berdebat, terserah orang tuh. Nah. Ada masalah tidak Ustaz? Ya. Semprotkan ke dalam tubuh Ustaz. Apanya? Air. Ke dalam selang. Itulah berdosa. Nah, berdosa itu Bapak Ibu menyakitkan mayat. Kalau tak tahu hukum dulu nggak jadi masalah. Sekarang kita udah tahu, jangan lagi coba. Nah, memang pengalaman di Bapak Ibu banyak. Habis mandikan mayat, datang mayat Makasih ya, kata dia. Nah, ada lagi? Tak datang dia Bapak Ibu. Nah, tapi kurasa Ustaz Jabir lebih tahu dulu. Nah, kalau saya belum pernah orang itu datang. Belum pernah datang. Memang tunggu datang, nggak tahu dulu. Ada lagi? Silakan. Ada, Bapak Ibu? Sudah ya? Nah, saya rasa dapat dipahami ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bikin pada hari ini Bapak Ibu bermanfaat. Hanya sebatas sharing, bukan mengajari. Praktekkan apa yang sudah kita bikin di masyarakat. Nah, pokoknya Bapak Ibu kita punya ilmu, itu aja. Itu ya tujuan pelatihan pada hari ini. Terima kasih kepada MUI Medan Area yang sudah memfasilitasi, kemudian mengupayakan pelatihan Bilal mayat ini. Yang mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa mengamalkannya dengan lebih baik dari Bapak Ibu. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.